Haleluya, puji Tuhan. Saya harap pada hari ini saudara dalam keadaan baik, jiwamu dalam keadaan baik. Karena untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, kita harus dalam keadaan baik. Dan itulah kehendak Tuhan, agar kita semua diberkati senantiasa. Pada hari kemarin kita sudah belajar tentang rencana Tuhan bagi hidup orang percaya. Efesus pasal yang keempat, mulai dari ayat 11, 12, dikatakan, ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, guru untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa orang kudus? Jemaat Tuhan. Memperlengkapi saudara, Tuhan berikan 5 karunia ini untuk saudara bisa melakukan tugas pelayanan membangun tubuh Kristus. Dan pada hari ini kita akan konsentrasi lebih lanjut tentang pelayanan penggembalaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, adalah kehendak Tuhan agar kita tertanam dalam gereja lokal. Karena apa saudara? Untuk menjaga dan melindungi kita. Untuk menjaga dan melindungi kita. Ibrani pasal 13. Saja kita untuk membuka Ibrani. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Di sini dalam kitab Ibrani menasihatkan kita agar kita mentaati para pemimpin kita. Karena firman Tuhan katakan, merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ini berbicara tentang penggembalaan. Untuk menjaga jiwa kita, Tuhan berikan para gembala. Kenapa para gembala perlu berjaga-jaga atas jiwa kita, jiwa saudara? Kita harus kembali ke dalam kitab Efesus pasal yang keempat tadi. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya ada target pencapaian yang harus engkau penuhi sebagai seorang anak Tuhan. Saya ulangi, ada target pencapaian yang harus kita penuhi sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan menginginkan saudara untuk mengalami kesatuan iman. Sebagai orang percaya, engkau memiliki kesatuan iman.
Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang Yesus. Yang ketiga, pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Untuk mencapai 3 hal ini, maka Tuhan berikan gembala kepada saudara, di mana gembala ditugaskan sebagai coach, sebagai pelatih untuk melatih saudara mencapai kesatuan iman, mencapai kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan di samping itu, di luar sebagai tugas sebagai coach, maka gembala adalah berfungsi sebagai tugasnya sebagai seorang gembala, yaitu berjaga-jaga atas jiwamu. Kenapa gembala diberikan tugas berjaga-jaga atas jiwa saudara? Kita bisa melihat di ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Saudara, engkau perlu ketahui bahwa di dalam dunia ini banyak yang namanya serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Mereka adalah orang-orang yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, yang akan mengombang-ambingkan hidup saudara dengan berbagai pengajaran, permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Hari ini ada begitu jemaat Tuhan yang sudah tidak percaya lagi dengan para hamba-hamba Tuhan, karena mereka melihat permainan palsu dari para hamba-hamba Tuhan dengan segala kelicikan mereka, yang mana ujung-ujungnya adalah untuk mengejar duit. UUD, ujung-ujungnya duit. Sehingga hati jemaat menjadi mentah dengan yang namanya hamba-hamba Tuhan, tidak percaya lagi dengan hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memberikan kepada engkau seorang gembala. Gembala itulah yang akan mulai berjaga-jaga atas hidupmu. Berjaga-jaga atas hidupmu. Tuhan berikan gembala untuk berjaga-jaga atas hidupmu. Dan mereka akan melakukan tugas mereka dengan gembira jikalau engkau tunduk dan taat kepada mereka. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, Yesus mengatakan bagaimana seharusnya sikap domba terhadap gembala. Yohanes pasal yang ke-10, Yesus katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Seorang domba, seekor domba akan mendengarkan suara gembalanya. Di dalam ayat yang ke-11 Yohanes 10, Yesus berkata, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di satu sisi yang lain, untuk saudara bisa mengenali gembala saudara, apakah memang dia layak untuk menjadi gembala bagi hidup saudara, ini merupakan ciri-ciri yang paling utama. Dia memiliki ciri Kristus di dalam kehidupannya, di mana Yesus katakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sang gembala tidak akan mengizinkan serigala-serigala baik beruang maupun singa datang mendekati domba-dombanya. Dia siap mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Itu merupakan ciri utama yang perlu engkau ketahui ketika engkau mau memilih seorang gembala. Dan kalau engkau sudah melihat karakter itu di dalam kehidupannya, maka yakinlah, berikanlah dirimu untuk tunduk dan taat di dalam pengembalaannya. Karena di dalam ayat 12 Yesus berkata, seorang upahan yang bukan gembala
yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Kita bisa melihat khususnya di dalam situasi bermasalah seperti sekarang ini, di dalam pandemi yang seperti kita hadapi saat ini. Di mana gembala saudara? Apakah ketika pandemi datang dia duluan yang bersembunyi? Apakah ketika kerusuhan datang, ketika masalah datang di negara ini, dia duluan yang pergi lari dari kota? Dia duluan yang pergi menyelamatkan diri? Itu artinya dia seorang upahan. Saudara, banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak tahu mengenai rahasia ini. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana memuaskan jiwa mereka. Untuk memuaskan jiwa saudara, saudara bahkan gak perlu harus ke gereja. Cukup saudara hidupkan musik yang indah di rumah, dan kau menenangkan diri mendengarkan musik itu, jiwamu akan tenang. Dia hanya memberikan ketenangan, tidak akan memberikan pertumbuhan kepada rohani, tidak akan sampai kepada rohani saudara, hanya kepada jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita mendengar dari firman Tuhan tentang Saul, bagaimana Saul ketika dirasuk oleh kuasa kegelapan, dia tidak tenang, dia menjadi tidak tenang, dan kemudian Daud akan mengambil kecapinya, mulai memainkan musiknya, dan mulai menyanyi. Dia akan merasakan ketenangan. Musik memiliki magic, apalagi dengan musik yang harmoni, yang indah, akan menghasilkan ketenangan di dalam jiwa. Tetapi itu hanya sampai kepada jiwa. Tetapi firman Tuhan bisa memisahkan sumsum dan tulang. Itulah yang akan berbicara sampai kepada roh saudara dan memberikan pertumbuhan kepada saudara. Itu sebabnya engkau perlu seorang gembala yang akan menuntun engkau. Di dalam Mazmur 23, Yesus mengatakan tentang seorang gembala. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Saya yakin saudara sudah mengerti tentang Mazmur 23. Mari luangkan waktu untuk duduk membaca Mazmur 23. Renungkan Mazmur 23. Sehingga Anda tidak salah di dalam memilih gereja dan penggembalaan. Karena ini sangat penting bagi kehidupan saudara. Saudara, untuk merubah dunia tidak harus Tuhan memakai gereja yang memiliki ribuan jiwa. Tetapi untuk merubah situasi tertentu, hanya dengan sesuatu yang kecil, Tuhan melakukan perkara yang besar. Dan kita melihat itulah yang dikerjakan Yesus. Dengan 5 roti 2 ekor ikan, dia beri makan 5.000 orang. Dengan hanya 1 kayu kecil, di dalam kitab Raja-Raja, Elisa mencampakkan kayu itu, maka apa yang terjadi? Mata kapak itu mengapung. Ketika air pahit di Marah, Tuhan berkata, ambil sepotong kayu dan campakkan ke air itu kepada Musa. Dan dengan sepotong kayu kecil itu, air itu menjadi manis. Untuk merubah situasi keadaan, cukup dengan sesuatu yang kecil. Dan seperti itu juga dengan hanya bermodalkan 12 murid, Yesus mengguncangkan dunia. Dan pada hari ini, efek itu menyebar dengan luar biasa. Orang ketakutan, orang gemetar, bahkan orang-orang berkata, celakalah kami karena orang-orang yang telah menjungkir balikan dunia telah datang ke kota kami. Tetapi sekarang di mana efek itu semua bagi dunia ini? Ada begitu banyak gereja-gereja besar
Ingat, saya mau katakan kepada saudara, saya tidak anti dengan gereja besar. Saya tidak anti. Tetapi kita mau kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana memiliki gereja yang berdampak. Yesus bilang, seorang upahan tidak akan peduli kepada domba-dombanya. Dia yang akan duluan melarikan diri, menyelamatkan dirinya. Ketika melihat musuh-musuh datang, ketika melihat situasi tidak baik, ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Jadi saudara bisa melihat, sebelum saudara memilih gereja di mana saudara tertanam, saudara melihat apakah dia memiliki penggembala di situ, memiliki ciri-ciri seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara melihat, mungkin saudara nggak bisa melihat dia seperti Yesus sempurna, bahkan memberikan nyawanya. Tetapi paling tidak, engkau melihat hatinya peduli. Sama seperti Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang keempat. Engkau punya banyak sekali pengajar, tetapi bukan semua yang bisa engkau panggil sebagai Bapa. Karena akulah yang menjadi Bapakmu. Akulah yang menjadi Bapakmu, ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Gereja adalah keluarga dan gembala adalah bapa di dalam keluarga itu. Jadi untuk adanya gereja perlu adanya bapa. Bapaklah yang akan memimpin gereja. Dan bapak itu adalah sebagai gembala. Gembala sebagai bapak di dalam gereja. Kalau saudara baca selanjutnya, engkau akan mulai memahami seperti apa kriteria seorang bapak. Tuhan memberkati. Saya harap kita mulai memahami dan mengerti. Mari tetap konsentrasi dan berikan fokus kepada pengajaran ini. Saya akan lanjutkan pada pengajaran episode berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua pada hari ini. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tetap jaga dirimu. Stay safe. And Jesus love you. God bless. Shalom.